sosialisasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua yang hadir di sini. Jadi yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah sebentar. Yang akan kita lakukan hari ini adalah sosialisasi untuk event IEEE tahunan yang diselenggarakan oleh IEEE Region 10. IEEE Region 10 itu mengcover daerah Asia Pasifik ya, dari mulai negara-negara Asia sampai yang di utara sampai ke selatan, ke Australia dan Selandia Baru. Nah, di situ nanti kita akan apa namanya? Ketika kalau nanti adik-adik berminat untuk mengikuti lomba ini akan bisa berkenalan dengan rekan-rekan sesama student member IEEE ya, yang berasal dari negara-negara lain di wilayah Asia Pasifik. Ya, jadi jangan dilihat hanya kompetisinya, kompetisinya tetap kita kita lakukan sebaik mungkin ya, mewakili Indonesia dalam hal ini. Tapi di luar itu sebenarnya kompetisi robot oleh IEEE Region 10 ini merupakan kesempatan untuk berkenalan dengan rekan-rekan baru dari negara lain yang punya bidang minat yang sama dan juga berjejaring ya. Karena nanti suatu saat adik-adik lulus dan bukan mungkin saya memanggil semuanya adik-adik ya, tapi padahal mungkin juga ada yang sudah mahasiswa pasca sarjana. Nah, itu juga boleh ikut sebenarnya asalkan jadi student member IEEE. Itu aja sebenarnya. Nah, jadi dari situ nanti ketika selesai studi adik-adik udah punya kenalan di luar negeri untuk berjejaring. Ketika berkarir nanti barangkali jejaring internasional itu dibutuhkan. Nah, itu bisa dirintis mulai sekarang melalui kompetisi ini. Nah, kompetisi istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah IEEE Region 10 Robotics Competition. Tahun ini adalah yang ketiga kali. Jadi tahun pertama kali itu 2 tahun yang lalu Indonesia belum ikut. Tahun lalu kita mulai ikut, tapi hanya ada satu tim yang kita kirim dan kemudian ternyata di stage 2, di tahap 2 itu apa namanya tidak lolos untuk maju ke stage 3 atau tahap terakhirnya ya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Pak Aryo yang akan apa namanya menjadi apa namanya tulang punggung dari tim dari IEEE Indonesia Section yang akan menyelenggarakan kompetisi ini di stage 1 ya, di tahap pertama. Jadi tadi saya sudah sempat cerita tahap 2 dan 3. Nah, tahap pertama ini adalah tahap di mana kita IEEE Indonesia Section dan juga sebenarnya berlaku untuk section-section di negara lain juga untuk menyeleksi tim-tim yang berminat sedemikian hingga nanti menghasilkan 2 tim yang terbaik untuk mewakili Indonesia Section ataupun section negara lain ya, untuk negara-negara yang lain, untuk section-section yang lain. Nah, jadi yang akan dijelaskan oleh Pak Aryo ini adalah bagaimana mekanisme seleksi di level IEEE Indonesia Section ya, di level Indonesia. Nanti ada secara umum ada 2 tahap nantinya ya. Dan mungkin yang membedakan kompetisi robotika di IEEE ini dengan kontes-kontes robot yang lain adalah bahwa eh, di sini tuh dibutuhkan kreativitas ya dan mungkin apa ya imajinasi gitu mungkin ya. Karena robot yang diciptakan oleh satu tim bisa saja jauh berbeda dengan tim yang lain ya. Jadi tidak ada nanti kayak misalkan ada 2 robot dari 2 tim yang berbeda yang diadu head to head ya nggak tahu misalkan ada lomba memadamkan kebakaran atau lomba apa namanya robot sepak bola misalkan. Nah, itu jauh dari apa beda dari itu. Yang diinginkan oleh IEEE itu adalah bagaimana kita sebagai engineer yang bergelut di bidang robotika itu bisa menghasilkan robot yang memang bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan yang real, permasalahan nyata ya. Jadi misalkan tadi di awal di pembukaan tadi Pak Aryo sempat memutarkan YouTube yang apa namanya menunjukkan bagaimana ada sebuah robot yang diciptakan untuk kayak membersihkan sampah ya, kemudian dan lain-lain. Nanti ada banyak kategorinya yang adik-adik nanti bisa mengikuti. Jadi saya rasa itu aja mungkin pembukaan dari saya. Silakan disimak. eh,
Pak Aryo akan menyampaikan apa namanya materinya mungkin sekitar 20 sampai 25 menit atau mungkin 30 menit lah kira-kira ya. Nanti setelah itu ada waktu tanya jawab, jadi silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Aryo untuk menyampaikan materi tentang kompetisi robotik IEEE Region 10 yang untuk tahap pertama atau stage one. Silakan Pak Aryo dan untuk adik-adik selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya izin share screen. Sesaat, bentar. Apakah slide-nya sudah terlihat, Prof? Cek. Saya, saya rasa sudah terlihat slide-nya ya. Oke, Sudah sesuai. Pak, sudah. Oke, sesuai dengan arahan dari Prof. Gam, ya. Jadi pada kesempatan sore ini kita akan sosialisasi kompetisi Regenten Robotik untuk stage 1, yaitu IEEE Indonesia Section Level. Nah, sebagai saya, Aryo Dewibowo Muhammad Sidik, nah, di sini saya merupakan PIC dari stage 1 ini. Oke. Eh, jadi di kompetisi robotik Region 10 ini itu adalah kompetisi untuk anggota IEEE, baik itu sarjana maupun pasca sarjana di IEEE Region 10. Nah, para peserta itu akan memperlihatkan proyek robot inovatif mereka yang dirancang untuk menyelesaikan masalah dunia nyata dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Nanti di endingnya, sorry ini Jepang, sorry, ketinggalan. Nah, di endingnya dari kompetisi ini itu adalah stage 3 yang akan dilaksanakan di Tokyo, Jepang. Nah, yang dapat berpartisipasi di Region 10 Competition ini itu adalah IEEE Student Member dan IEEE Graduate Student Member yang berasal dari institusi pendidikan yang terletak dalam batas geografis IEEE Region 10. Apabila mahasiswa atau peserta yang berminat untuk mengikuti kompetisi ini tapi belum menjadi anggota IEEE, nah itu disarankan untuk bergabung dengan IEEE khususnya pada stage 2 ini. Nah, jadi pada stage 1 yang pasti peserta itu berasal dari institusi pendidikan di Indonesia dan boleh belum member IEEE. Nah, apabila para peserta ini lolos di stage 1 dan masuk ke stage 2, itu diharapkan udah menjadi member IEEE nantinya. Jadi artinya dalam stage 1 ini terbuka luas nih kepada mahasiswa ya untuk mengikuti kompetisi ini. Nah, dalam kompetisi ini ada beberapa proyek teknologi robotika dan otomatis yang pasti itu harus inovatif dan bermanfaat. Bisa robot untuk kesehatan, bisa robot untuk tujuan kemanusiaan, bisa robot untuk pendidikan, bisa robot untuk penelitian, lalu bisa robot untuk pelayanan masyarakat atau kesadaran masyarakat, lalu bisa robot untuk menanggulangi tantangan perubahan iklim atau membantu keberlanjutan iklim. Lalu bisa robot untuk aplikasi industri. Dan bisa juga robot untuk perdamaian dunia. Contoh kayak pencegahan penderitaan manusia dengan pendeteksi dan pembuangan ranjau darat misalnya, atau pengawasan dan pengendalian narkotika. Nah, di sosialisasi sore ini kita fokusnya kepada stage 1 saja, yaitu di level IEEE Indonesia Section. Dan itu dimulai dari Januari sampai akhir April. Nah, di endingnya stage 1 ini adalah nominasi dua tim yang akan eh, di diseleksi oleh Regenten. Nah, itu eh, nama dua tim ini akan diberikan paling lambat 1 Mei. Nah, tetapi kita memiliki timeline untuk stage 1 ini. Nah, setelah stage 1 itu masuk nanti adanya stage 2, yaitu dimulai pada sekitaran bulan Mei. Nah, bulan Mei ini itu masih, oh sorry, stage 2 ini kompetisinya
online. Ya, jadi video ditampilkan oleh peserta yang masuk ke stage 2, nanti ada dewan juri yang bertanya dan eh, apa melakukan presentasi juga gitu. Nah, untuk peserta yang lolos stage 2 itu akan masuk stage 3. Stage 3 ini dilaksanakan secara offline di Tokyo, Jepang. Ya, untuk tanggal pastinya dan venue-nya nanti akan disampaikan di websitenya ITPI Regenten. Nah, oke. Kita sekarang fokus kepada stage 1, yaitu ITPI Indonesia Section Level. Nah, tujuannya untuk stage 1 ini itu adalah kita memilih 2 tim terbaik ya melalui kompetisi lokal yang akan melanjut nanti ke Regenten Robotic Competition tingkat online. Nah, seleksi tim terbaik itu akan dilaksanakan oleh ITP Indonesia Section. Nah, proses seleksinya di mana kita akan menggunakan kompetisi lokal atau proses seleksi yang kita tentukan, yaitu proses seleksi proposal terlebih dahulu. Dan nanti ada seleksi offline-nya, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, dan terbuka juga untuk partisipasi semua kelompok dalam kegiatan robotika lokal. Nah, jadi artinya bisa student branch terlibat di dalamnya, young profesional juga bisa terlibat, women engineering juga bisa terlibat dalam kegiatan ini. Kegiatan utama di stage 1 itu yang pasti di seleksi tim terbaik yang kita akan memilih 2 tim untuk mewakili ITP Indonesia Section dalam Regenten Robotic Competition sesuai dengan aturan dan kategori yang telah ditetapkan. Artinya kita di sini untuk stage 1 ini mengadopsi aturan untuk stage 2 dengan harapan tim atau peserta yang lolos stage 1 ini udah matang dan siap lanjut ke stage 2 gitu. Nah, nanti saya buktikan nanti dengan slide selanjutnya maksudnya itu seperti apa. Nah, lalu untuk kriteria penilaiannya juga kita mengadopsi kriteria penilaian di stage 2. Nah, kenapa kita melakukan hal tersebut? Yang pastinya kita untuk menginspirasi generasi muda, di mana kita mengharapkan partisipasi yang tinggi dari institusi pendidikan di Indonesia. Jadi nanti kita akan mengundang juga bukan hanya mahasiswa, ya dalam rangkaian acara kegiatan stage 1 ini bukan hanya mahasiswa, bukan hanya perguruan tinggi, tetapi level SMA, SMP juga kita masukkan, tetapi bukan di kompetisi robotnya. Nah, untuk level SMA dan SMP ini mungkin nanti ada seminar atau lokakarya ya tentang STEM nantinya. Gitu. Nah, untuk peserta di stage 1 ini kita berharap pesertanya itu banyak ya. Kita bebaskan dari semua kalangan mahasiswa, baik sarjana, pasca sarjana untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi stage 1 ini. Nah, dengan aturan 1 tim itu terdiri dari minimal 1 anggota atau maksimal 4 anggota. Ya, misalkan pengen solo fighter nih, boleh sendiri saja gitu. Atau ingin bertim, maksimal 4 orang, 1 ketua dan maksimal 3 anggota. Itu maksimal 4. Ya. Lalu kualifikasi anggota tim ya itu terdiri dari ITP student member dan ITP graduate student member. Ya, itu nantinya untuk administrasi di stage 2 nantinya. Nah, untuk yang mahasiswa itu harus berasal dari institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi batasnya adalah geografis di wilayah Indonesia. Nah, adapun rangkaian dari kompetisi stage 1 ini ya, dimulai dari adanya sosialisasi dan pendaftaran ini sudah dibuka dari 27 Januari 2024 di mana di sana ada informasi komprehensif melalui poster dan sesi Zoom online yang kita laksanakan pada sore hari ini. Nah, lalu pada 24 Februari itu merupakan deadline proposal. Jadi semua peserta yang ingin berkontribusi dan ingin mengikuti kompetisi ini itu harus mengirimkan proposal paling lambat 24 Februari. Ya. Dan adapun ketentuan proposal nanti akan saya jelaskan. Nah, pada 2 Maret 2024 itu adanya pengumuman 10 proposal yang akan lolos. Artinya 10 proposal terbaik
yang kami umumkan. Artinya mereka akan lanjut ke tahap selanjutnya, gitu. Tapi masih di stage 1 ya ini ya. Nah, 20 April 2024, 10 tim yang lolos tadi itu harus menyiapkan video presentasi, poster, dan laporan teknisnya. Ya. Lalu 27 April 2024 itu merupakan kompetisi offline untuk 10 tim ini. Itu akan kami umumkan nanti venue-nya di mana, ya. Nanti akan kami uh, umumkan di website ITP Indonesia Section. Nah, pada saat kompetisi offline ini itu peserta harus membawa robotnya, ya, lalu membawa poster dan laporan teknisnya di acara. Nah, endingnya dari acara 27 April ini adalah pengumuman 2 tim pemenang yang akan kita masukkan ke stage 2, gitu. Nah, nanti 30 April 2024 ini adalah batas nominasi 2 tim yang akan dimasukkan ke Region 10. Artinya 2 tim terbaik yang dinominasikan untuk mewakili ITP Indonesia Section untuk masuk ke stage kedua. Ini merupakan rangkaian kegiatan kompetisi di stage 1. Nah, adapun kategori kompetisinya, ya, untuk pengajuan proyek, ini proyek robotnya itu yang diikutsertakan itu harus merupakan proyek akademis. Lalu proyek robotika ini tidak boleh selesai sebelum Juni 2023. Atau itu pernah berpartisipasi di stage 3 kompetisi robot Region 10 sebelumnya, gitu. Nah, paling yang kita concernnya adalah robot tersebut tidak boleh selesai sebelum Juni 2023. Nah, yang pasti robot ini harus inovatif dan sesuai untuk tujuan praktis dan memiliki potensi komersial. Nah, 3 poin di sini: inovatif, tujuan praktis, dan potensi komersial. Gitu. Nah, untuk kategori proyek robotikanya, sesuai yang saya sebutkan tadi ya, bisa robot untuk kesehatan, kemanusiaan, tujuan pendidikan, penelitian, layanan masyarakat, kesadaran masyarakat, lalu menanggulangi tantangan perubahan iklim, sorry, ya, lalu robot untuk aplikasi industri, lalu robot untuk perdamaian dunia, gitu. Ya. Lalu untuk kategori tambahan, ya, ada 2 kategori tambahan, di mana pertama, robot harus inovatif dan berguna. Nah, kategori di atas itu tidak bersifat membatasi. Bisa saja adik-adik memiliki robot yang inovatif dan bermanfaat. Nah, itu silakan saja untuk di-submit di stage 1 ini. Nah, adapun pengecualian robot yang tidak diperbolehkan, yaitu robot udara atau drone. Karena nantinya kalau robot adik-adik itu lolos, sorry, enggak. Karena ini kita mengacu kepada aturan di Jepang, hukum di Jepang. Di mana aturan hukum di Jepang itu tidak mengizinkan penggunaan robot terbang di tempat umum. Nah, adapun rubrik penilaian yang pasti tentang kegunaan proyek, ya. Lalu inovasi desain, lalu praktik teknik, lalu presisi rekayasa, fitur keamanan, ya, kinerja, validasi, verifikasi eksperimental, lalu proyek komersialisasi, lalu presentasi proyek, lalu perencanaan proyek, demonstrasi proyek, kerja tim, abstrak, aliran informasi, kesimpulan, dan tata bahasa. Semua ini dinilai di dalam rubrik penilaian stage 1 ini. Jadi, adik-adik diharapkan untuk fokusnya kepada poin-poin ini. Nah, bagaimana kami menilai di stage 1 ini nanti akan kami berikan di websitenya. Jadi artinya untuk kegunaan proyek ini seperti apa, rubrik penilaiannya itu akan kami berikan nanti di website. Gitu. Lalu adapun aturan kompetisinya. Nah, satu proyek itu per tim. Artinya, setiap tim hanya dapat mengajukan satu proyek untuk kompetisi. Nah, apabila satu tim mengajukan lebih dari satu proyek, ya itu tidak akan diterima. Nah, bahasa resmi kompetisi itu adalah bahasa Inggris. Nah, kompetisi ini akan diselenggarakan dalam bahasa Inggris. Nah, semua dokumen, termasuk dokumentasi proyek, itu harus dalam bahasa Inggris. Nah,
Untuk di stage 2 yang dimana ada stage 2 dan stage 3 di mana ada sesi tanya jawab dengan juri, itu tim diperbolehkan menyediakan penerjemah untuk membantu proses tanya jawabnya dengan tim juri. Nah, pengaturan oleh Indonesia Section, di mana stage 1 itu diatur oleh ETP Indonesia Section dan kami mengacu pada panduan umum Region 10. Nah, nanti ETP Indonesia Section itu dapat memilih 2 tim untuk mewakili Indonesia Section yang akan masuk ke tahap kedua. Nah, proyek robotnya ini itu pasti merupakan proyek asli dan memiliki hak kekayaan intelektual. Artinya ini merupakan proyek originalitas dari tim. Nah, proyek robot ini harus bersifat original dan tidak boleh memplagiat materi atau proyek dari pihak lain. Nah, penggunaan perangkat keras dari proyek lain atau robot komersial itu tidak diizinkan. Nah, bahkan penggunaan model CAD dari internet itu juga tidak diizinkan. Nah, nanti adanya pengumpulan video di mana video itu harus berdurasi maksimal 6 menit. Nah, dan harus terkait dengan formulir pengajuan yang diisi dengan benar. Nah, untuk dokumentasi itu yang diterima hanya sketsa yang sudah bersih, sketsa kasar dan catatan itu tidak akan diterima. Nah, peserta harus memadai dokumentasi fitur desain, komponen, dan program robot di dalam dokumentasi. Nah, dalam keputusan juri itu bersifat final ya untuk semua tahap kompetisi, baik stage 1, stage 2, atau stage 3. Nah, apabila adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual, ITPI Region 10 dan komite penyelenggara tidak akan bertanggung jawab. Ya. Nah, berarti di sini agar hal tersebut tidak terjadi, di stage 1 ini kita juga fokus kepada hak kekayaan intelektual. Jadi, sebelum ITP Indonesia Section memberikan nominasi tim, ya, ITP Indonesia Section itu pasti akan memastikan proyek ini tidak melanggar hukum, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual. Nah, segala informasi perubahan aturan dari Region 10 itu dapat dilihat di websitenya ITPI Region 10. Dan ITPI Region 10 berhak mengubah aturan untuk menghilangkan ambiguitas. Nah, adapun template proposal untuk stage 1 ini, yaitu yang pertama adalah executive summary yang berisi tentang uraian singkat mengenai proyek robotika, tujuan, dan dampak yang diharapkan. Lalu anggota tim dan kontribusi, di mana berisikan tentang daftar anggota tim dan rincian kontribusi masing-masing anggota. Lalu adanya pemaparan tentang strength-nya tim tersebut untuk mendukung keberhasilan proyek. Nah, lalu ada pemurnian ide proyek, di mana ini harus menjelaskan proses pemikiran dan pengembangan ide proyek tersebut. Lalu menunjukkan proses penyempurnaan dan pertimbangan idenya. Nah, karena ini bersifat akademis, harus ada riset latar belakangnya. Jadi di dalam proposal itu harus ada ulasan literatur tentang solusi-solusi yang sudah ada dan menggambarkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang yang ada. Nah, lalu adanya pertimbangan desain, di mana ada analisis trade-off dan fitur kunci termasuk aspek keamanan di dalamnya. Lalu menyoroti keputusan kunci dalam fase desainnya juga harus ada. Lalu ah, dipaparkan juga tantangan teknis yang dipecahkan, seperti penanganan kesulitan teknis yang dihadapi selama pelaksanaan proyek. Lalu ada juga strategi dan solusi yang diadopsi untuk mengatasi masalah. Nah, lalu ada opsi perangkat keras dan solusi codingnya, di mana ini menceritakan tentang rincian teknis tentang opsi perangkat keras utama dan solusi pemrograman. Lalu optimalisasi teknis dalam pengembangan. Nah, lalu ada poin inovasi dan dampak sosial. Di sini fokusnya pada inovasi unik ya dalam proyek dan dampaknya pada masyarakat. Nah, berarti dijelaskan apa nih kegunaan dari solusinya dan termasuk efek yang mungkin terjadi ke depannya. Lalu adanya kesimpulan dan viabilitas komersial. Nah, di sana diuraikan ringkasan keseluruhan proyek dan potensi komersialnya, serta menyertakan komentar tentang seberapa layak proyek ini dari segi bisnis.
Nah, jadi ini merupakan poin-poin yang harus ada di proposal nantinya, dan itu diketik eh, dan nanti dikirimkan melalui link ini ya, bit.ly/IEEE Regenten Step 1 Indonesia Section gitu. Nah, apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan ya, itu dapat menghubungi saya di WhatsApp di sini atau email saya ini. Oke, sekian pemaparan dari saya. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan dan diskusi. Silakan. Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan. Eh, ya, sebentar saya cek. Iya, oke. Pertanyaannya mudah ini. Apakah boleh satu universitas mengirimkan lebih dari satu tim? Jawabannya boleh ya. Yang tidak boleh tadi adalah kalau tim yang sama mengirim lebih dari satu. Tapi kalau ini ada dua tim yang berbeda berasal dari satu universitas yang sama, ya tidak masalah. Ya, jadi itu kayaknya jawabannya. Yang jelas orang-orangnya harus beda di dalam dua tim ini. Itu mungkin ya. Barangkali ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih sama-sama. Oke, Kita Yubi silakan. Baik, Pak. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, saya Gita Yubi dari Telkom University. Untuk pembiayaan dari robotiknya sendiri, apakah jika kami mendapatkan atau kami lolos di tahap stage pertama untuk 10 besar itu, apakah nanti akan ada pendanaan dari pihak IEEE Indonesian Section atau bagaimana, Pak? Pada stage satu. Jadi tadi mungkin sudah sempat disampaikan oleh Pak Aryo ya. Stage satu itu sebenarnya kan ada dua tahap. Tahap pertama itu kayak tahap proposal gitu ya. Yang kemudian apa proposalnya ini ditulis berdasarkan sistematika yang tadi juga sudah disampaikan atau template yang sudah disampaikan Pak Aryo. Kemudian dikumpulkan melalui link yang tadi juga sudah di-share oleh Pak Aryo. Nah, dari situ nanti ada juri yang akan menilai proposal-proposal tersebut. Nah, kemudian di antara semua proposal itu kita akan coba memilih 10 ya berdasarkan proposal itu untuk diundang mendemonstrasikan apa ya robotnya ya. Dan sebenarnya di sini em, ini masih tahap satu sebenarnya. Tapi kalau di di tahap ini ternyata udah ada 10 tadi atau mungkin lebih dari 10 ya, yang robotnya udah jadi, itu tentunya kesempatan untuk lolos ke apa namanya? Pertama tentunya lolos ke 10 besar, kemudian nanti lolos ke dua besar yang nanti akan dikirim ke Region 10 itu juga akan makin besar. Jadi masalah pendanaan ini ya oke silakan diupayakan dulu di level apa namanya di level tim ya, di level tim. Kemudian nanti kita lihat ketika seleksi 10 ternyata seleksi 10 itu apa demonstrasi gitu ya, demo. Itu ternyata ada beberapa yang memang masih harus diperbaiki. Nah, nanti kita pertimbangkan kalau itu ya. Kalau masalah itu apa masalah yang masih perlu ditingkatkan sedikit misalkan. Nah, itu nanti kita pertimbangkan di level IEEE Indonesia section ya. Em, itu sih yang ada dalam apa namanya rencana kami ya. Nanti kita lihat dulu seberapa banyak kebutuhan peningkatannya. Kalau misalkan di demo nanti ternyata hasilnya tidak baik ya misalkan ya, dan ternyata apa namanya di luar urutan dua teratas, ya ya sudah. Tapi nanti kita lihat yang dua terbaiknya itu seperti apa. Ya jadi moga-moga ini bisa dijadikan pertimbangan ya nanti bagaimana untuk apa namanya mempersiapkan robotnya masing-masing. Ini tadi kayaknya ada satu pertanyaan lagi ya Pak. Chatnya ada Yes, tiga, sebentar saya dalam lihat. Oke. chat bentuk drone, Prof. Oh iya. Jadi biasanya itu robot dalam bentuk drone itu boleh. Tapi untuk tahun ini
tidak boleh gitu ya. Tidak bolehnya itu alasannya itu sepele sebenarnya. Karena nanti babak finalnya stage 3, stage 3 itu akan berlangsung di Jepang. Dan di Jepang itu ada peraturan hukum di mana orang nggak boleh mainan drone atau apa tadi UAV misalkan itu nggak diperbolehkan. Maksudnya untuk keperluan lomba itu nggak diperbolehkan. Jadi akibatnya ya berarti dari awal ini kita tidak bisa menerima robot yang bentuknya robot terbang gitu. Itu mungkin jawabannya ya. Eh, Ya itu tadi pertanyaan dari Aulia Rahman ya berarti ya. Coba kita lihat terus. Kayaknya belum ada pertanyaan baru lagi. Silakan kalau yang lain barangkali ada pertanyaan. Bisa langsung lewat eh, mikrofon, bisa juga ditulis di chat. Nah ini ada lagi dari Nadia ya, silakan Nadia. Pakai mic juga boleh. Baik, Bapak. Mohon maaf, perkenalkan saya Nadia Nun dari IEEE Telkom University Student Branch. Oke. Nah, saya ingin bertanya, berarti untuk yang lolos tahap 10 besar, kemungkinannya itu yang robot udah 80% jadi gitu ya? Atau udah ada gimana? Ya gini. Soalnya, Oke, jadi kalau saya bilang 10 besar itu enggak apa untuk bisa apa bukan begitu. Jadi yang penting bikin proposalnya saja, nanti bikinnya kalau udah masuk 10 besar. Nah, saya juga nggak bisa bilang gitu ya. Artinya gini, kalau misalkan ya di antara katakanlah ada 25-30 proposal masuk gitu ya. Nah, di dalam proposal itu timnya udah menyampaikan bukti bahwa ini robotnya itu berapa persen tadi itu ya udah jadi, udah siap gitu ya. Nah, tentunya jurinya juga akan ngelihat dong, wah ini ya udah hampir terbukti bisa ini, udah hampir jadi robotnya ya. Dan ingat tadi bahwa ada apa? Ada ketetapan bahwa sebelum sebenarnya nggak boleh jadi dulu sebelum apa tadi Juni ya. Juni Nah, jadi 2023. ya jadi kalau robotnya itu udah seperti tadi disampaikan 80% misalkan. Nah, tentunya apa namanya? Probabilitas untuk lolos 10 besar bahkan mungkin masuk ke 2 besar itu akan lebih tinggi juga gitu. Ya, bisa dibayangkan ya Nadia ya. oke baik Pak. Mungkin berarti intinya robotnya belum jadi, tapi sedikit jadi Ya, gitu. iya Maksud. benar. Ya untuk meyakinkan dewan juri ya. Saya sendiri nggak akan jadi juri nanti ya. Tapi dewan jurinya tentunya juga akan melihat, oh ini udah kelihatan bentuknya nih, itu ya. Itu tentunya akan dapat nilai lebih baik ya dari aspek itunya ya, dari aspek tahap pengembangannya gitu mungkin. Oke, Oke terima ya. kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Silahkan yang lain. Kita masih punya waktu cukup banyak, 15 menit untuk tanya jawab. Oh ya, saya tanya ke Pak Aryo. Pak Aryo, naskah panduannya itu tadi udah sempat di-share lewat alamat tertentu belum ya? Oke, kalau naskahnya nanti saya share juga di deskripsi tempat pengumpulan, Prof, dan saya share Oke, juga di sini linknya. oke. Baik, jadi nanti biar apa namanya teman-teman yang mungkin tadi belum sempat melihat apa namanya presentasi tadi sebenarnya materinya kan panduan itu ya. Nah, nanti bisa langsung mendownload dari link yang udah disediakan oleh Pak Aryo. Gitu ya, Pak ya. Oke, siapa lagi berikutnya? Kalau ada pertanyaan. Ini nanti pemenangnya jelas yang dua besar apa dua itu akan diadu dengan tim-tim dari negara lain ya di apa namanya IEEE Region 10 atau Asia Pasifik. Nah, kalau masih tetap lolos sampai ke tahap akhir nanti finalnya itu ada di Jepang itu ya. Jadi itu pada dasarnya. Oke, baik Noval tadi sudah saya jawab ya karena kita juga nggak tahu nih apa pesertanya berapa. Kalau misalkan pesertanya 100 apa
bisa kita biayai kan enggak ya. Jadi di tahap awal itu sebaiknya mulai dibiayai sendiri dulu. Tapi nanti kita lihat ketika udah masuk 10 besar, jadi artinya dikembangkan dulu ya. Kemudian nanti kemajuan yang sudah dicapai itu silakan disampaikan di proposal. Sehingga nanti ketika Dewan Juri melihat, oh ini apa robotnya ini udah mulai dikembangkan nih. Entah itu 20% jadi, 50% jadi, atau 80% jadi misalkan ya. Itu silakan dilaporkan di proposal. Nanti biar Dewan Juri yang menilai ya. Kemudian kalau lolos ke 10 besar, nanti kan pasti diundang itu ke apa ke final yang bukan final. Ya finalnya untuk stage one ya. Yang 10 besar tadi, kotanya nanti di mana di Indonesia untuk melakukan final itu belum kita putuskan ya. Tentunya nanti setelah dilihat oleh Dewan Juri dari 10 itu muncul 2 besar gitu kan. Nah, nanti baru di situ kita lihat yang 2 besar ini apakah masih perlu ada pengembangan lebih lanjut ya. Kalau masih perlu ada pengembangan seberapa besar, seberapa banyak yang masih harus dikembangkan gitu ya. Nah, itu baru nanti kita akan pertimbangkan ada pendanaan dari IEEE Indonesia Section. Tapi kalau awalnya kan sulit ya. Awalnya ini mau berapa tim yang ikut kan kita nggak bisa ya. Tapi kalau nanti udah lewat di babak 10 besar, mau kedua, jadi sudah ada 2 yang terbesar, baru nanti kita akan coba bantu pendanaannya. Ya, saya rasa itu ya mungkin bisa kebijakan yang bisa kita ambil. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kayaknya ada pertanyaan ya. Sebentar. Saya Iya. Oh ya, ini terakhir tadi ya pertanyaan dari Naufal ya. Baik, silakan kalau ada yang lain lagi. Pak Aryo bisa nggak nge-share alamat YouTube yang tadi ngasih contoh robot yang udah pernah ikut lomba di tahun yang lalu supaya adik-adik yang ada di sini juga bisa punya punya gambaran sebaiknya robotnya seperti apa yang akan dikembangkan nanti. Nah, itu silakan adik-adik ngelihat yang ada di YouTube yang barusan di-share oleh Pak Aryo di chat ya, di kolom chat. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Pertanyaan saya bukan pertanyaan. Jadi mungkin yang perlu kita sampaikan lebih jelas adalah bahwa nantinya kan ketika maju ke 2 besar untuk dikirim ke ke Region 10 untuk stage 2 dan stage 3, tahap 2 dan tahap 3 itu sudah harus berstatus student member ya. Jadi sekarang belum student member, enggak apa-apa, silahkan ikut dulu ya. Nah, masalahnya itu bukan bukan masalah sih sebenarnya, cuman mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Jadi student member itu tentunya ada pendaftarannya ya. Dan kalau adik-adik ataupun dosen pembimbing adik-adik itu punya kredit card misalkan, maka pendaftaran itu sangat mudah ya. Jadi tinggal masuk aja nanti ke alamatnya IEEE, jadi www.ieee.org ya. Nanti di situ ada tulisan sudah masuk di lamannya IEEE itu ada tulisan join gitu ya. Nah, silakan klik join. Nah, nanti nah itu alamatnya udah di-share sama Pak Aryo juga. Silakan ketik join, klik join. Terus nanti di situ adik-adik tinggal mendaftar sebagai student member sekaligus melakukan bisa pakai kredit card tadi. Jadi silakan misalkan adik-adik memang punya kredit card atau mungkin dosen pembimbing punya kredit card, silakan itu dilakukan. Nah, masalahnya kadang-kadang ada yang nggak punya kredit card ya. Nah, bagi yang nggak punya kredit card itu sebenarnya ya IEEE Indonesia Section itu memfasilitasi yang tidak punya kredit card untuk menjadi student member dengan cara nitip membayar lewat IEEE Indonesia Section. Dan itu ada penjelasannya di websitenya IEEE Indonesia Section. Jadi silahkan nanti ke saya ganti yang ngetik atau Pak saya ganti ketik ya. Jadi silakan nanti ke alamat yang berikutnya ini. Nah, ini yang www.ieee.id itu
IEEE.id itu. Nah, nanti di situ itu ada menu untuk ini apa mendaftar menjadi member melalui IEEE Indonesia Section. Nah, nanti silakan masuk ke situ, bisa mendaftar sambil membayar pakai transfer gitu. Masalahnya ini ya. Masalahnya itu kalau mau menggunakan mekanisme pendaftaran yang seperti ini, itu mekanismenya adalah bahwa yang menyampaikan pendaftaran dan transfer itu di 1 bulan tertentu, itu pendaftaran dari semua orang yang mendaftar itu akan dikumpulkan sampai akhir bulan, kemudian baru akan diteruskan ke IEEE pusat di awal bulan berikutnya, ya. Dan dari apa namanya, dari klaimnya apa janjinya IEEE pusat, membership itu akan diberikan setelah seminggu. Nah, padahal kalau dilihat tadi jadwal yang disampaikan Pak Aryo, itu akhir April itu ya, kayaknya apa namanya penyampaian, misalkan yang 2 besar tadi ya, 2 besar itu hasilnya disampaikan ke IEEE Region 10 itu di akhir April. Nah, artinya IEEE Indonesia Section harus sudah apa namanya mengirimkan pembayaran tadi itu di awal April. Pembayaran untuk pendaftaran itu harus dikirimkan IEEE Indonesia Section ke IEEE Pusat. Artinya pendaftaran dan pembayaran oleh calon student member itu harus dilakukan di bulan Maret. Ya, karena ada proses itu tadi. Jadi ya silakan adik-adik melakukan ini, tapi akan lebih baik memang kalau ada yang punya kredit card tadi, entah temannya atau orang tuanya mungkin ya, atau dosennya. Nah, itu lebih baik mendaftarnya nanti lewat apa namanya, lewat kredit card, dengan kredit card langsung ke alamat yang atas, yang ini, alamat yang www.ieee.org itu. Ya, ini apa? Informasi tambahan aja supaya barangkali di antara adik-adik ada yang belum student member. Nah, nanti ya jangan lupa ada proses itu gitu ya. Jadi kalau terlalu mepet, ya nanti akan sulit ya. Em, kita akan pertimbangkan apakah nanti panitia bisa membantu atau enggak ya. Karena toh nanti yang akan dikirim itu hanya 2 tim gitu ya. 2 tim kalau masing-masing hanya 4 orang, nah berarti ada 8 orang mungkin bisa kita bantu fasilitasi dengan kredit kredit card gitu ya. Nanti kita coba lihat ya. Oke ya, jadi itu mungkin informasi tambahan yang terkait dengan persyaratan harus student member tadi itu. Oke, ada lagi? Sudah pada menguasai bahasa Inggris semua? Karena nanti dikatakan lolos ya. Kalau mungkin juga di 10 besar nanti beberapa pertanyaan dari Dewan Juri akan kita coba sampaikan dalam bahasa Inggris gitu ya, sehingga nanti adik-adik juga bisa menjawab dengan bahasa Inggris. Kalau lolos ke 2 besar dikirim ke IEEE Region 10 dan ternyata malah lolos sampai final, nah itu pasti tanya jawabnya dalam bahasa Inggris. Sudah nggak bisa ditawar lagi gitu ya. Oke, silakan. Oke, Tidak ada sepertinya, Prof. Sudah clear sepertinya. sudah clear. Kita lihat ini ada 20 orang online. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, ini tadi Zoom-nya saya rekam, jadi nanti akan coba kita upload ke YouTube-nya IEEE Indonesia Section, dan nanti alamatnya akan kita share lewat em, mungkin lewat grup WA-nya Student Branch, sekaligus juga mungkin e-notice ya ke student members di seluruh Indonesia. Saya rasa itu yang akan kita lakukan. Ada pesan lagi dari Pak Aryo, silakan kalau ada Pak, yang mungkin perlu dicermati atau diperhatikan oleh adik-adik.
Dari saya sudah cukup, Prof. Sudah cukup juga ya. Ya, Baik, ini tadi apa namanya informasi yang bisa kita sampaikan, sosialisasi mengenai kompetisi robotika Region 10. Dari paparan tadi, paparan Pak Aryo itu udah jelas bahwa ini kompetisi yang sifatnya sangat beda dengan kontes-kontes robot yang lain. Jadi ini sangat bergantung pada kreativitas adik-adik sebagai pembuat robotnya. Karena tujuannya bisa macam-macam tadi ya. Jadi mungkin ada yang mengajukan robot pembersih sampah kayak tadi mungkin, atau ya mungkin jangan meniru itu lagi itu ya, yang lainnya lagi ya. Robot untuk macam-macam lah ya, saya nggak bisa membayangkan sampean. Karena ada banyak tadi itu ya. Untuk industri, untuk macam-macam ya, untuk keperluan menyelesaikan permasalahan yang ada di yang real yang ada di masyarakat ya. Jadi silakan adik-adik nanti dengan dosen pembimbingnya masing-masing tentunya ya, mulai mereka reka menciptakan, mendesain robot masing-masing yang nanti akan didaftarkan ke kompetisi robotika ini. Demikian dari dari kami, saya dan Pak Aryo mewakili IEEE Indonesia Section. Tentunya proposal dari adik-adik akan sangat kami tunggu ya, kami harapkan, dan semoga ada yang nantinya akhirnya lolos sampai ke stage 2 bahkan stage 3 dan barangkali bisa sampai juara gitu ya. Jadi moga-moga kita di Indonesia juga bisa berprestasi di tingkat internasional dalam wadah IEEE ya. Baik, dengan demikian kita tutup sosialisasi kita pada siang sore hari ini. Sekali lagi semoga sukses untuk adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Semoga sukses semua. Berhasil mengajukan robot semua ini. Baik, dengan demikian bisa kita tutup ya Zoom-nya. Silakan kalau ada pertanyaan mengontak ke Pak Aryo sesuai di alamat yang ada di presentasi tadi. Terima kasih. Saya tutup Zoom-nya. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, Terima kasih, Prof. ya, makasih semuanya. Ya.